Negeri Sakura, Jepang. Jadi negara ini sedang diminati oleh anak-anak muda di Indonesia untuk bekerja di sini karena negaranya yang maju dan sistem teknologinya di sini yang sangat berkembang. Tapi di lain itu Jepang sekarang juga sedang dalam masalah ataupun dalam arti tidak baik-baik saja karena masalah kurs yang pastinya sekarang lagi anjlok total dalam 30 tahun terakhir. Kurs Jepang ini lagi dalam posisi paling rendah. Tapi dengan adanya hal itu pun tidak memutuskan semangat anak-anak muda di Indonesia untuk tetap berkarir bekerja di Jepang. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai visa-visa di Jepang ataupun macam-macam visa di Jepang yang umumnya digunakan untuk para PMI Indonesia untuk bekerja di sini, termasuk saya ya. Nah, jadi visa di Jepang ini banyak banget jenisnya, bahkan saya nggak tahu kalau harus menyebutkan semuanya kalau tidak melihat websitenya Migrasi Jepang. Nah, yang umum dipakai oleh orang-orang asing di sini, yang pertama adalah visa magang ataupun Gino Jishu. Yang kedua adalah visa berketerampilan khusus ataupun yang sering disebut SSW. Itu namanya adalah Tokute Gino. Yang ketiga ada visa pelajar yaitu Ryugaku. Yang keempat ada visa Shuro Visa. Shuro Visa ini adalah visa engineering ya. Jadi orang Indonesia sering nyebut visa ini visa engineering. Sebenarnya nama asli dari visa ini adalah Gijutsu Jimbung Chishiki Kokusai Gyom. Nah, ini adalah visa yang saya pegang sekarang. Dan selanjutnya ada visa dependent ataupun visa pendamping. Yang selanjutnya ada visa Teijusha. Teijusha ini adalah orang keturunan, visa keturunan. Yang terakhir inilah visa yang paling tinggi di sini, visa Eijusha ataupun permanent resident. Jadi orang asing yang punya visa permanen ini bisa tinggal selamanya di Jepang, bisa ganti warga negara Jepang juga bisa buka usaha di Jepang seperti orang Jepang. Jadi orang yang punya visa permanen ini tidak dibatasi di Jepang sini. Jadi mereka sudah bebas sama halnya seperti orang Jepang. Oke, jadi masih banyak lagi jenis-jenis visa di Jepang ini selain yang saya sebutkan tadi. Masih banyak sekali kayak visa profesor, visa guru, visa dan lain-lain. Pokoknya itu banyak sekali dan saya tidak bisa menyebutkan di video kali ini. Nah, untuk yang pertama, visa Gino Jishu. Gimana caranya kita mendapatkan visa Gino Jishu ataupun Jishuse ataupun visa magang ini ya? Gimana caranya? Ini caranya yang pertama adalah kalian mencari LPK ataupun lembaga pendidikan di Indonesia yang memberangkatkan peserta magang ke Jepang. LPK ini pun sekarang sudah sangat-sangat menjamur di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Sangat banyak sekali tempat pendidikan belajar bahasa Jepang yang memberangkatkan siswanya ke Jepang dengan program magang ini. Nah, untuk program magang ini, yang bisa memberangkatkan langsung ke Jepang hanyalah LPK-LPK yang mempunyai izin SO atau Sending Organized. Apa itu SO? SO adalah hanya LPK yang mempunyai kontrak khusus dengan Kumiai ataupun perusahaan penyalur yang ada di Jepang untuk menyalurkan para pemagang ke perusahaan tempat mereka kerja nanti. Nah, selain LPK yang tidak mempunyai izin SO, itu tidak bisa memberangkatkan langsung. Nah, makanya LPK yang tidak mempunyai izin SO itu, mereka menyalurkan siswanya ke LPK yang mempunyai izin SO. Jadi, itu di situ terjadi double. Jadi, bisa jadi LPK yang bukan SO itu biayanya lebih mahal. Seperti itu. Nah, di LPK kalian tinggal belajar bahasa Jepang dan mengikuti seleksi ataupun interview di situ. Jika kalian lolos, ya sekitar 4 bulan dari kalian lolos mensetsu tadi, kalian lolos interview, itu langsung ke dalam proses pemberangkatan. Jadi prosesnya paling cepat itu sekitar 6 bulan, 7 bulan, paling lama ya setahun sampai setahun setengah kalau bagi orang yang kurang beruntung. Selanjutnya adalah visa Tokute Gino. Visa Tokute Gino ini mirip sekali dengan visa magang. Yang membedakan adalah
visa Tokutei Gino ini mungkin dari segi gaji dan segi skill yang harus dikuasai oleh peserta itu lebih tinggi. Nah, kalau pemagang tadi mereka tidak mempunyai sertifikat apapun di Indonesia, itu sudah bisa pergi magang. Tapi untuk Tokutei Gino, mereka harus mempunyai skill bahasa Jepang itu paling minimal N4 atau GFT A2 sama skill Tokutei Gino-nya. Jadi skill Tokutei Gino ini ada 14 bidang, dibagi menjadi 14 bidang menurut pekerjaannya masing-masing. Ada pertanian, perawat lansia, pabrik ataupun manufaktur, atau perikanan, dan banyak lagi perhotelan. Nah, dari 14 bidang itu kalian harus mengambil bidang yang ingin kalian capai, bidang yang ingin kalian, di mana kalian ingin bekerja di Jepangnya nanti. Misalkan kalian ingin bekerja di perhotelan, ya nanti kalian wajib mengambil SSW di bidang perhotelan dan N4 tadi. Nah, setelah kalian mendapat 2 sertifikat tadi, barulah kalian mengikuti proses Mensetsu User Jepang. Nah, kalau diterima langsung berangkat. Beda dengan halnya program magang tadi, kalau program magang tadi tidak memerlukan skill apapun, bisa langsung interview. Tapi kalau Tokutei Gino itu wajib untuk mempunyai skill 2 tadi ya. Harus 1 set baru kalian bisa ikut interview user Jepang. Nah, tapi keunggulan dari Tokutei Gino ini adalah yang pertama, dari gaji yang pasti lebih besar, dan yang kedua itu bisa pindah kalau kita tidak betah di perusahaan itu. Nah, kalau magang itu wajib habis kontrak 3 tahun, tapi kalau Tokutei Gino kita bisa pindah meskipun kita kurang nyaman di perusahaan pertama kita. Itu adalah bedanya. Selanjutnya adalah visa Ryugaku. Ryugaku adalah visa pelajar. Ini adalah visa saya dulu waktu awal berangkat ke Jepang. Visa Ryugaku ya, visa pelajar ya, pelajar ke Jepang. Nah, visa pelajar ini ada macam-macam caranya untuk kita apply dari Indonesia. Bisa dari LPK, bisa juga dengan cara mandiri, bisa juga dengan jalur beasiswa. Contohnya kayak Kak Jerome Pauline yang menempuh jalur beasiswa ya. Kalau kalian ingin jalur pribadi juga kalian bisa untuk mencari website-website sekolah di Jepang yang menerima orang asing. Nah, tapi kalau lewat jalur LPK, kalian bisa juga ikut pembelajaran di LPK dan dicarikan sekolah di LPK terlebih dahulu. Nah, yang harus kalian pahami untuk visa pelajar ini, kalian nggak langsung sekolah di universitas di Jepang, karena kalian itu wajib untuk menguasai skill bahasa Jepang dulu sebelum masuk universitas Jepang. Nggak langsung ujuk-ujuk dari Indonesia masuk ke universitas Jepang, karena itu mustahil ya kalau kita nggak bisa ngomong sama sekali. Jadi minimal 1-2 tahun kita itu masuk ke tempat yang namanya Nihongo Gakko dalam 1 ataupun 2 tahun. Nah, setelah lulus dari situ barulah kita melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, bisa disebut sekolah kejuruan ataupun universitas. Tapi kebanyakan dari orang-orang asing yang di Indonesia itu mereka masuknya ke dalam sekolah kejuruan. Kenapa? Karena universitas itu yang pasti harganya mahal dan itu tesnya sangat sulit. Harus mewajibkan beberapa skill yang harus dikuasai seperti bahasa Jepang minimal N2 sama JASO. JASO itu adalah tes untuk memasuki universitas di Jepang yang tesnya itu dalam bahasa Inggris dan bahasa Jepang, dan itu juga ada tes semacam fisika, matematika, kimia, dan lain-lain. Nah, setelah Ryugaku ada lagi visa namanya Jimbung Chisiki Kokusai Gyomu. Ini adalah visa yang paling diminati oleh semua kalangan. Kenapa? Karena visa ini bisa ditukar menjadi visa permanen, gajinya ya lumayan tinggi, dan bisa membawa keluarga untuk tinggal bersama. Nah, tapi visa engineer ini itu apply-nya lebih susah daripada visa magang ataupun Tokutei Gino. Karena visa engineer ini membutuhkan minimal sertifikat D3. Dan cara apply-nya pun ada 2 cara. Bisa di-apply dari Indonesia langsung, bisa di-apply dari Jepang juga. Nah, kalau versi saya dulu, saya itu dulu kan ya Nihongo Gakko, lanjut ke sekolah kejuruan, baru apply di sini. Itu lebih gampang dibandingkan kita apply dari Indonesia.
Nah, kebanyakan buat teman-teman yang apply dari Indonesia itu mereka lulusan teknik industri ataupun teknik permesinan. Karena di Jepang itu banyak sekali pabrik-pabrik yang menggunakan mesin. Dengan begitu, mereka sekolah di permesinan, maka apa yang mereka pelajari di Indonesia itu matching dengan job yang mereka kerjakan di Jepang. Di Indonesia mereka S1 permesinan, di Jepangnya juga mereka bekerja di bidang permesinan. Jadi itu klop, dan untuk mengambil visanya itu lebih gampang. Nah, untuk engineer yang apply di Indonesia yang versi permesinan tadi tidak memerlukan sertifikat bahasa Jepang. Kenapa? Karena mereka itu kerjanya di bidang mesin. Nah, untuk bekerja mereka hanya perlu menguasai bahasa, istilahnya bahasa mesin, tidak harus bahasa manusia. Nah, jadi tidak harus mempunyai skill bahasa Jepang N4 ataupun N3, mereka bisa langsung apply visa engineer ataupun visa visa engineering, istilahnya visa engineering ini. Nah, untuk cara aplikasi lain yang paling mudah dari Indonesia adalah buat teman-teman yang lulus di sastra Jepang. Nah, sastra bahasa Jepang. Karena kebanyakan dari teman-teman yang lulus sastra bahasa Jepang itu mempunyai N2. Nah, di situ mereka juga langsung kerja di kantor Jepang dan apply-nya di penerjemah, kerjanya sebagai penerjemah seperti itu juga bisa. Nah, selanjutnya adalah visa Teijusha dan Eijusha. Nah, untuk Teijusha ini adalah kita nggak bisa ngambil kalau bukan nasib kita baik, karena Teijusha ini adalah visa keturunan. Misalkan orang yang neneknya itu orang Jepang, ibunya orang Jepang, ataupun ada keturunan buyut-buyutnya itu orang Jepang, itu baru bisa apply Teijusha. Nah, kalau Eijusha ataupun visa permanen itu kita apply lewat perjuangan jadi visa engineering selama 10 tahun baru bisa ditukar ke dalam visa permanen. Itu pun prosesnya juga nggak mudah, nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Nah, cukup sampai sini dulu video penjelasan tentang visa dari saya hari ini. Semoga teman-teman yang masih bingung gimana caranya kerja ke Jepang, kalian bisa langsung tanya-tanya di komentar. Oke, jangan lupa juga untuk subscribe channel saya dan bantu share juga untuk informasi yang lebih lanjut mengenai dunia perjepangan dari Taukum. Terima kasih. Wassalamualaikum.